Sahabat Excellent Sales, tahukah Anda, banyak sales kesulitan menciptakan close the deal karena dia tidak paham bahwa closing itu bukan hanya tahap penjualan di akhir, tetapi adalah seluruh tahap penjualan mengandung unsur closing. Seperti apakah maksudnya? Yuk, saksikan video berikut ini. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang prinsip closing yang powerful. Apa maksudnya prinsip closing yang powerful? Tentunya adalah prinsip melakukan tahap closing yang akan berdampak terhadap terciptanya close the deal. Jadi pemahaman kita atas closing ini ada dua hal. Pertama, closing sebagai tahap terakhir di penjualan. Ada closing yang menjadi bagian daripada terjadinya deal. Wah, gue closing nih. Lu udah closing belum? Nah, berarti ketika ngomong itu kan bicaranya close the deal. Padahal dalam tahap sales cycle juga atau tahap penjualan, kita juga menggunakan bahasa yang sama. Gue udah nge-closing, tapi dia nggak mau. Artinya ketika kita ngomong, bagaimana Pak jadinya? Ambil yang warna merah atau yang warna putih. Nah, itu statementnya statement closing. Oke, so ketika bicara closing, kita ada sesuatu yang menurut saya miss nih, kurang tepat. Bahwa closing dilihat hanya sebagai bagian akhir dari tahap penjualan. Anggaplah tahap penjualan yang saya sebutkan adalah sesuatu yang standar ya, bisa bervariasi, tapi ini kita gunakan sebagai pembahasan kali ini. Tahap pertama penjualan adalah prospecting, mengumpulkan mendapatkan database. Yang kedua, membuat janji temu. Dari database yang ada, di follow up untuk janjian ketemu. Nah, setelah ketemu, menggali kebutuhan. Apa sih yang menjadi kebutuhannya, harapan, keinginannya, lalu kita rancangkan proposalnya, atau yang berikutnya, kita lakukan presentasi produk. Berikutnya adalah menangani keberatan, dan yang terakhir adalah closing. Itu adalah tahap penjualan. Nah, sesungguhnya bicara tentang closing, prinsip mendasarnya closing is all about getting commitment. Jadi bicara closing itu adalah bicara tentang kemampuan kita mendapatkan komitmen. So, ini artinya dari awal tahap proses kita sudah fokus untuk mendapatkan komitmen pertama, komitmen kedua, komitmen ketiga, sampai komitmen terakhir adalah kesepakatan pembelian atau transaksi. Mungkin Anda mulai bertanya-tanya nih, ini komitmen kok berlayer-layer gimana? Contoh tadi ya, bicara tentang mendapatkan database. Database pertama, salah satu sumber yang bisa didapatkan adalah sumber referensi. Untuk mendapatkan database referensi, kita harus meminta asking. Nah, asking itu kan teknik closing. Asking for database. Gimana Pak Alan? Kira-kira ada nggak Pak teman, tetangga, saudara Bapak yang juga akan bisa mendapatkan banyak manfaat dari produk yang sudah Bapak beli ini? Boleh tuh Pak, saya diinformasikan. Nanti saya bantu follow up juga. Nah, itu kan mendapatkan komitmen untuk mendapatkan database. Dapat database-nya nih. Dibantu pula akan diteleponkan oleh yang memberi referensi. Maka tugas berikutnya adalah komitmen untuk membuat janji ketemu kan. Contohnya adalah, halo selamat siang Pak Alan, saya Adriano Giovanni Pak, saya dapat database Bapak dari Pak Misriyadi. Ngomong bla 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 bla, ujungnya bagaimana Pak? Kapan waktu yang tepat untuk kita ketemu? Besok pagi atau sore ya Pak? Nah, itu kan getting commitment juga, closing juga untuk mendapatkan janji ketemu. Bergerak lagi. Ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan, Anda juga di situ kan akan mendapatkan kesempatan untuk getting commitment atas apa yang Anda jelaskan. Anda presentasikan tentang keunggulannya. Lalu Anda mengatakan, bagaimana menurut Bapak? Setuju kan Pak? Nah, statement-statement ini kan statement-statement getting commitment lagi. Termasuk ada keberatan nih dari calon konsumen. Wah, Pak Adriano kok harganya mahal ya? Gitu kan? Lalu Anda memberikan jawaban atas objection tersebut. Maka di ujungnya
Anda juga harus mengunci dengan suatu komitmen yang mengatakan bahwa, nah, berarti Pak, sudah clear ya Pak, bahwa memang harga kami tinggi, tapi manfaat yang diberikan, value yang diberikan juga ini bisa 2-3 kali lipat dibandingkan produk-produk sejenis di pasaran. Nah, semoga dengan penjelasan ini kita bisa berlanjut ke tahap selanjutnya ya Pak. Nah, komitmen lagi. Jadi bayangkan, kalau kita hanya fokus bahwa yang disebut closing itu semata-mata statement di ujung, bagaimana Pak bisa barangnya dikirim ke rumah atau ke kantor? Itu kan yang disebut sebagai closing teknik. Bukan di situ. Tapi komitmen di akhir tersebut akan mudah didapatkan kalau kita sudah memulai mendapatkan komitmen secara berantai. So, sahabat-sahabat, video ini sederhana untuk memantapkan pemahaman kita bahwa closing adalah tentang mendapatkan komitmen, dan komitmen itu ada hampir di tiap-tiap tahap penjualan Anda. So, tugas Anda sekarang adalah mantapkan keterampilan Anda dalam mendapatkan komitmen di tiap-tiap tahap penjualan, agar tahap closing yang di akhir, yang sering dianggap sebagai disitulah kuncinya, itu menjadi mudah karena sudah banyak rangkaian komitmen yang Anda dapatkan. Sahabat-sahabat, jangan lupa pastikan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi ketika ada video baru yang kami post, dan Anda akan mendapatkan banyak manfaat, tips-tips tentang dunia penjualan, pengembangan diri, komunikasi, dan kepemimpinan. Sampai berjumpa lagi. Saya Adriano Giovanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.